Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di acara FDS yang seperti biasa kita lakukan setiap bulannya. Untuk FDS kali ini, sesi tentang gizi bayi dan ibu menyusui. Yang sesi kemarin kira-kira ada yang perlu ditanyakan, Ibu Lia, Ibu Yuyun? Paham tuh Pak. Pun paham. Nggih. Bapak Wahid? Lanjut Pak. Lanjut. Di sesi kali ini kita membahas tentang gizi dan kesehatan, khususnya cara menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, dan kebutuhan gizi 0 sampai 6 bulan ya. Yang pertama kita bahas cara menyusui bayi Irin ya Bu. Pastinya sudah pada tahu karena yang menyusui kan ibu-ibu semuanya, bukan saya. Cara menyusui bayi yang benar kemarin kan dikatakan bahwasanya bayi itu harus diposisikan dengan benar, terus wajah menghadap ke payudara, terus hidung pas di atas puting. Nah, jadi mungkin ibu-ibu lebih paham lah, soalnya sudah pada punya anak semua gitu. Yang kedua, cara memerah dan menyimpan ASI. Ya, di sini biasanya apa ya? Bayi baru lahir itu yang ibu-ibu lupa dan kadang kontradiksi memang di masyarakat kita. Itu biasanya susu pertama itu diperas terus dibuang gitu biasanya. Oke. Padahal ASI pertama, perahan pertama yang keluar itu sangat baik untuk kekebalan atau imun si bayi. Nah, itu biasanya kalau di sini langsung diperes ngoten mawon langsung dibuang. Jare enten nopo? Gara itu minang entah terus wong using niku nggih. Pak Cahyo. Nempel-nempel putih itu loh Bu di pipi Bu. Itu kan katanya akibat susu pertamanya nggak dibuang, ngoten. Membersihkan payudara ini kadang juga banyak yang lupa. Biasanya payudara ini dibersihkan pakai sabun, ngoten. Terus pakai alkohol, padahal itu nggak baik. Nanti ASI yang keluar itu masih apa ya? Sabun kan ngeresep Bu. Pentil itu kan ada pori-porinya. Jadi kadang lupa itu orang-orang. Dibersihkan sama Lupa apa terus dibilas Pak gitu. Cahyo? Biasanya yang benar itu cukup pakai air hangat, pakai cotton bud, ngoten Bu. Nggih, Ibu. Belum Ibu pengalaman, biasanya Pak Cahyo. biasanya bersihkannya pakai apa kok bilang belum pengalaman anaknya sudah Bapaknya yang bersihkan. Oh, ngot. Dicampur air hangat. Iya, biasanya air hangat, pakai cotton bud, puting itu dibersihkan pelan-pelan, ngoten, Pak. Biar ASI tambah lancar, ngoten. Baru ngerti kula Pak. Jangan mengikat perut terlalu kencang. Itu biasanya bikin apa ya, ASI kita itu nggak lancar Bu. Biar langsing lagi ya Pak Cahyo. Wah ya jangan Bu, kan kasihan bayinya. Tunggu 2 tahun dulu Bu. Kalau sudah nanti bayinya nggak minum, yang minum bapaknya nggak masalah itu. Nggih. Terus menempelkan daun-daunan kayak biasanya orang sini kan pakai sirih ngoten-ngoten niku. Itu jangan. Jadi memang perawatan untuk ASI itu apa ya, kalau bisa ASI ini sampai kosong diminum bayi, baru pindah ke payudara yang sebelahnya lagi. Kalau nggak kosong itu malah produksi ASI itu kurang bagus. Terutama kayak mbaknya ini yang masih mau proses melahirkan, itu 9 bulan itu putingnya mbak sering-sering dibersihkan air hangat. Nggih Pak. Biar nanti proses ASI keluarnya itu lebih bagus kan. Dan cara menyusui bayi. Jadi kebutuhan gizi umur 0 sampai 6 bulan saya rasa di sini cukup kalau bisa ASI eksklusif ya ibu-ibu. Jangan ditambahi apa
kerokan pisang dan lain-lain itu malah nggak bagus buat bayi. Karena apa ya, lambung bayi ini cukup ASI eksklusif kalau bisa. Itu malah lebih bagus nanti untuk membentuk perkembangan si bayi. Terus cara menyusui bayi yang tadi sudah saya bicarakan di awal, mungkin ibu-ibunya lah yang lebih paham daripada saya. Ibu-ibu gimana? Apa ada masalah dalam memberi ASI ngoten misalnya menyusui? Gimana, apa ada keluhan? Pak Cahyo. Nggih, Ibu. Terus kalau asinya nggak lancar gimana itu? Oh, asinya nggak lancar itu kenapa asinya nggak lancar, Bu? Ya nggak tahu, nggak keluar. Oh, barangkali ada masalah apa? Masalah perawatan atau mungkin dari segi makanan kurang. Tapi lihat ibunya kok seger gini, mungkin kalau masalah kurang Ada yang gizi ya. salah loh. Mungkin Iya, masalah yaitu tadi, Bu, masalah cara merawat puting, atau kan ada biasanya sebelum kita itu melahirkan biasanya disarankan misalkan di posyandu diajari cara apa, olahraga memerah payudara biar nanti asinya lancar dan lain-lain. Mungkin Ibu nambeng paling ya. Sudah pernah nyoba ini, Bu, apa namanya, sudah pernah nyoba makan makanan kayak daun katu yang mengandung zat besi yang banyak gitu? Sudah Pak Cahyo, sudah semua dimakan itu ya. Tapi belum anu juga. Belum. Nggak Mungkin keluar. nggak produksi ya. Ya mungkin masalah di awal tadi itu mungkin. Mungkin ada lagi? Pak Cahyo, kalau sambil kerja gimana nyusuinnya Pak Cahyo? Saya kan ngaret Pak Cahyo kalau siang. Oh, ngoten. Heeh. Kalau masalah ibu pengen menyusui tapi ibunya kerja nggih. Nggih. Kalau dulu mungkin susah nggih. Kalau sekarang ini kan sudah ada pumping itu, Bu. Alias Apa itu Pak? pumping itu seperti alat perah payudara, itu jadi bisa memompa payudara untuk mengeluarkan asinya, Bu. Oh, disedot, Pak. Disedot tapi pakai alat kayak kop gitu, Pak. Iya. Mahal itu ya Pak Cahyo. Ya jangan, itu ada yang manual, Bu, ada yang otomatis. Kalau yang manual itu biasanya dipompa pakai tangan. Kalau yang pakai getar, Buatan ngarut pas ya. ya itu mungkin nanti bisa saling bertanya. Itu murah kok, Bu, sekarang, Bu. Ngono, Eh, boleh ngaret nggih Pak. Ya itu kan bisa dilakukan malam, Bu. Dipompa sambil Iya, pakai sedotan manual. yang pakai manual aja, mungkin Punya disisakan dari bantuan PKH-nya Ibu untuk beli Pak, buat pumping. harus gak cukup deh Pak, beli pumping-pumping. Ya kan Ibu masak makannya dari PKH, ini kan untuk kepentingan balitanya Ibu. Itu kan salah satu bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan itu, Ibu. Kalau diperas malam emang nggak bau Pak? Besok pagi dikasihkan ke Nah, bayi. kalau masalah itu kan nanti caranya setelah dipumping itu susu itu ditaruh di air hangat, jangan terlalu panas, hangat-hangat saja biasa, Ibu. Terus itu nanti dikasih di kantong plastik, ditaruh di freezer, itu bisa berhari-hari, Bu, 3 bulan Ini bisa. kulkas Pak. Iya. Aduh. Nah, nanti kalau mau Kulkas ya Pak. gimana, Bu? Kalau nggak punya kulkas, loh, Pak. Ya kalau nggak punya kulkas bisa titip saudara kan bisa, Bu. Keren ya. mungkin Oke. Ya kalau mau ASI eksklusif untuk anak, ya kita harus bisa apa ya, melakukan usaha-usaha yang sekiranya gimana lah caranya gitu. Ya demi perkembangan anak kita, Bu. Mau gimana lagi? Oke. Gini, Pak Cahyo. Nggih, Saya kan cowoknya sendirian di sini toh. Nah, gimana? Ini kan rata-rata yang tahu seperti ini soal menyusui kan perempuan. Oke. Nah, cuman setidaknya kan saya cukup tahu. Mungkin pertanyaannya bagaimana supaya ASI itu lancar. Ya untuk kelancaran ASI yang seperti tadi, Pak. Terutama kita selama hamil itu kita harus memperkaya kita dengan makanan yang aneka ragam. Artinya jangan pilih-pilih, buang jauh-jauh mitos. Terutama kita wilayah timur ini kan banyak mitos ya, Pak.
Jadi tidak boleh makan udang, nanti bayinya melungker atau apa. Itu buang jauh-jauh itu. Kalau bisa makanan-makanan yang jadi mitos itu loh, kebanyakan makanan bergizi. Jadi itu harusnya tetap dikasihkan kepada ibu saat mengandung. Jadi nanti waktu bayi lahir itu efeknya nanti kepada susu ibu. Jadi susu ibu itu lancar. Coba kita lihat flip chart ini Bu, yang 21. Jadi diingat ya bahwa ASI eksklusif ini kan penting untuk balita, biar nanti balita kita tumbuh sehat dan kuat, kata apa nyanyian Bu. ASI saja berikan pada bayi sampai 6 bulan. Ya jadi itu kalau bisa jangan memberikan selain ASI sampai 6 bulan Bu. Jadi itu bagus untuk perkembangan bayi. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Nah, untuk ini setelah kelewat 6 bulan kita bisa memberikan MP ASI. Jadi makanan pendukung ASI seperti bubur yang sudah banyak beredar kan, banyak sekarang. Buat sendiri Pak Cahyo? Iya bisa kalau ibunya apa ya? Bisa bikin. Bisa Ibu. Sekarang banyak alat-alat untuk bikin makanan pendamping ASI itu banyak. Susui bayi sesering mungkin semaunya bayi. Bayi kalau bisa susui sesering mungkin Bu. Pokoknya langsung dah susui. Jangan bapaknya yang ya Bu. Jadi kalau bisa susui sesering mungkin. Soalnya apa Ibu? Bayi kalau saat nangis nggak cepat-cepat disusui biasanya bayi ini stres. Nah, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, seperti yang saya bilang tadi yang ditanyakan Ibu Elmin, ini ASI ini bisa diperah, bisa disimpan. Jadi kalau bisa, kalau payudara sudah terasa kencang, lebih baik cepat-cepat diperah Ibu, terutama malam hari. Kemerentang. Oke, kalau sudah kemerentang ngoten nggih Bu. Iya, apa bahasa sini kemerentang. Nggih, cepet diperes ngoten niku Bu. Itu sampai basah-basah ke baju ya? Iya itu makanya kalau bisa beli alat perah Ibu. Kalau bisa juga Bapak dijauhkan dulu dari ASI ini. Soalnya nanti bayinya ndak mau. Kata bayinya mambu baku ngoten Tak Bu. jatah ke Pak. Walah. Ini yang penting bayinya dulu nggih Bu, diperhatikan supaya nanti apa? Bapaknya itu jangan ikut-ikutan dulu demi kesehatan si bayi nggih. Oke. Budi Ibu bagaimana? Sudah paham Pak Cahyo? Pak. Sampun paham nggih. Nggih. Nggih, untuk sesi ini jadi flip chart seperti yang disampaikan flip chart 21 ini nggih Bu, diingat bahwa terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun, susui bayi sesering mungkin semaunya bayi, perah ASI agar bisa disimpan, diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Ngoten nggih. Nggih. Untuk sesi ini saya rasa sampun cekap semanten. Terima kasih Ibu-ibu sudah bisa hadir untuk FDS kali ini. Bapak Wahid meskipun bahasanya tentang ASI masih selalu setia di FDS kita. Semangat Pak. Oke, matur nuwun atas kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekian dulu dari saya. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.